Saudara mendekati vonis Eliezer 15 Februari mendatang, Aliansi Akademisi Indonesia sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan serahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memohon keadilan untuk Richard Eliezer. Ada beberapa poin alasan yang diajukan, diantaranya Eliezer sebagai justice collaborator telah terbuka dan berkata jujur membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua. Dukungan Eliezer bukan dukungan pribadi, tapi momen reformasi total lembaga penegak hukum Polri. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bilang hakim bisa menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat untuk jadi pertimbangan vonis. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Di KUHAP-nya tidak diatur, tapi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, di sana kan hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Nah, nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat bagi hakim. Ya, saudara, jelang vonis Eliezer 15 Februari mendatang, dukungan kepada Eliezer dari sahabat pengadilan ini terus berdatangan. Kita akan bahas bersama Aliansi Akademisi Indonesia, Prof. Sulistyo Wati Irianto yang tadi pagi menyerahkan surat permohonan keadilan untuk Richard Eliezer kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat petang, Prof. Sulis. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Prof. Jadi bisa dijelaskan dulu apa sih alasannya dari Aliansi Akademisi Indonesia menjadi amicus curiae di kasus pembunuhan berencana Yosua ini? Ya, sebenarnya ini adalah kewajiban moral ya bagi para akademisi. Sekarang ini menjadi dosen hanya sekedar mentransform ilmu dan keahlian itu tidak akan menghasilkan mahasiswa yang berkarakter ya. Hanya akan menghasilkan robot-robot tumpul, bahkan bahasanya semacam itu. Jadi tugas kami itu adalah memproduksi ilmu pengetahuan bersama dengan mahasiswa. Di mana produksi ilmu pengetahuan itu terjadi? Di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami mesti merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan itu juga merupakan mandat dari para dosen tridharma, bukan hanya mengajar, research, bikin publikasi, mengejar Scopus Q1, Q2, tetapi juga pengabdian pada masyarakat. Karena kalau tidak kita menjadi berhutang kepada bangsa ini. Oke. Itu saja sebenarnya. Baik, tapi ini hanya di kasus tertentu termasuk kasus yang menjerat Richard Eliezer atau di seluruh kasus bisa terjadi seperti ini? Atau apa yang jadi pertimbangannya dari akademisi sebetulnya? Bisa terjadi pada kasus apa saja ya, seperti kasus Ahok misalnya itu publik bahkan ribuan banyaknya ya memberi dukungan, bahkan memberi KTP, fotokopi KTP, lalu juga kasus Prita. Dan sebenarnya memang sudah menjadi tuntutan publik, terutama setelah reformasi 98, bahwa proses-proses peradilan itu harus terbuka. Dan sekarang bagus sekali dengan digital ini, persidangan bisa dilihat transparansinya, akuntabilitasnya, semacam itu. Sampai akademisi turun langsung ke pengadilan, ini karena apa melihat kasus ini yang selama ini berjalan di persidangan? Apakah ada keresahan? Iya, karena kita melihat kasus ini masih sekali sangat bising ya sejak 6 bulan yang lalu. Dan ternyata setelah prosesnya berjalan baru kami tahu ada kekejian dan hal-hal yang sangat merugikan institusi kepolisian. Kebetulan saya dulu pernah berapa puluh tahun menjadi dosen di PT IKA juga ya. Bagaimana relasi kuasa itu luar biasa besar antara seorang atasan dengan bawahannya. Sehingga bawahannya itu tidak bisa mengelak dari segala perintah-perintahnya. Seharusnya kan ya institusi penegakan hukum ya itu
independen ya. Meskipun di situ ada prinsip-prinsip militer, tetapi harusnya tidak sedemikian gawatnya relasi kuasa yang dibangun di dalam struktur organisasi kepolisian itu. Tapi kan ini Prof udah masuk ke ranah persidangan dan juga sudah ada pembuktian soal itu. Artinya tinggal diikuti juga proses persidangannya, Prof. Atau apa sebetulnya yang ingin Anda dorong dan juga kawan-kawan dorong? Gini ya, sekarang ini saya mengacu pada literatur. Ada seorang hakim namanya Aharon Barak mengatakan bahwa apapun sistem hukum negara-negara, kalau hari ini hakim tetap menjadi corong undang-undang, itu tidak memberikan keadilan. Karena corong undang-undang itu bisa mengacu pada undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, padahal masyarakat itu berkembang sangat cepat, sehingga keadilan itu juga berubah. Dan sekarang hasil reformasi Indonesia 98 ya, sampai hari ini sudah memberikan ruang kepada seorang saksi pelaku untuk bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang tak mungkin diketahui oleh publik. Ternyata memang betul kejahatan yang melibatkan banyak orang ini memang luar biasa, kekejian dan skenario bohongnya gitu. Ya, jadi kehadiran Eliezer ini menjadi tokoh hari ini ya. Baik. Yang berani gitu. Baik, jadi ini bertolaknya dari JC-nya Eliezer yang berani mengungkap tapi mendapat tuntutan 12 tahun dan itu yang dikhawatirkan vonis akan seiringan dengan tuntutan atau bagaimana sehingga adanya amicus curiae ini? Ya, jadi diharapkan hakim itu tidak hanya membaca hukum secara tekstual saja, tetapi juga membaca hukum secara kontekstual. Harus melihat bagaimana situasi di luar proses-proses persidangan itu secara sosial, secara psikologis, bagaimana Eliezer itu ditempatkan. Oke, baik. Prof, tadi sebetulnya yang diserahkan ke pengadilan itu apa sih, Prof? Dan ini bukan intervensi kan ke majelis hakim bentuknya? Jadi kami menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan. Sama sekali tidak ada urusan dengan intervensi, tetapi justru ingin menguatkan hakim bahwa kalau dia mengambil putusan yang adil, maka dia didukung oleh banyak orang termasuk para akademisi. Gitu maksudnya. Baik, sebatas dukungan agar hakim memberikan keputusan yang berkeadilan. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, Aliansi Akademisi Indonesia telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.